Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Didin Adri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, jadi dari contohnya, dari sistem persamaan linear ini, itu solusinya adalah X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Nah, untuk menunjukkan bahwa yang ini merupakan solusi dari SPL ini, kita tinggal melakukan saja substitusi. Nah, kalau kita melakukan substitusi, diperoleh seperti ini. Nah, ternyata ruas kanannya sama dengan ruas kanan pada SPL-nya. Sehingga bisa kita katakan bahwa X1, X2, X3 yang ini merupakan solusi dari SPL yang ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendapatkan nilai X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Nah, itu akan kita cari tahu bagaimana mendapatkan nilai-nilai yang ini. Kalau video sebelumnya kita menggunakan metode eliminasi Gauss, sekarang kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sama seperti metode eliminasi Gauss, kita akan mengubah sistem ini atau SPL ini ke dalam matriks koefisien yang diperluas seperti ini. Jadi A adalah matriks koefisien yang diperluas dari SPL yang ini. Nah, kalau metode Gauss, dari matriks A yang diperluas ini kita akan ubah ke bentuk matriks segitiga atas seperti ini. Kemudian dari matriks segitiga atas ini kita melakukan substitusi balik sehingga diperoleh seperti ini. Nah, untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, kita akan mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas seperti ini. Kemudian dari matriks identitas ini kita peroleh X1 sama dengan ini, X2 sama dengan A24, dan X3 sama dengan A34 yang ini. Ya, bisa dipahami ya? Nah, baik. Nah, sama seperti metode eliminasi Gauss, kita akan mengubah ke bentuk matriks identitas dengan cara mengeliminasinya. Nah, kebentuk seperti ini. Baik, dari sini itu kita akan rubah minus 2 menjadi 1 dengan cara seluruh baris pertama kita kalikan dengan 1 per minus 2 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat 0,3 dan membuat 0,1 yang ini. Untuk yang 3 dulu, seluruh baris kedua kita akan kurangkan dengan 3 kali baris pertama sehingga diperoleh seperti ini. 0, kemudian di sini 17/2, di sini 7/2 minus 7/2, kemudian di sini itu 22/7, yaitu 0 dikurang dengan 3 kali min 9/2 sama dengan 22/7 ya. Selanjutnya kita akan buat 0 ini dengan cara seluruh baris ketiga kita akan kurangkan dengan 1 kali baris pertama sehingga diperoleh di sini 0, kemudian di sini itu min 1/2, kemudian di sini 3/2, kemudian di sini itu 1/2. Selanjutnya kita akan membuat lagi ini menjadi 1 dengan cara kita kalikan seluruh baris kedua dengan 2/17 sehingga diperoleh ini menjadi 1 dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat 0 yang ini dan membuat 0 yang ini. Nah, kita akan buat 0 yang ini dengan cara seluruh baris ketiga kita kurangkan dengan min 1/2 baris kedua yang ini ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat 0 yang ini dengan cara kita kurangkan seluruh baris ke-1 atau pertama dengan minus 3/2 baris kedua sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi 1 yang ini dengan cara kita kalikan seluruh baris ketiga dengan 17/22 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi 0 yang ini dan yang ini ya. Diperoleh seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi 0 yang ini dengan cara
seluruh baris pertama kita kurangkan dengan min 19/17 baris ketiga, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang matriks A ini sudah menjadi sebagai matriks identitas. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita bisa tentukan tadi bahwa X1 sama dengan ini, X2 sama dengan A24, X3 sama dengan A34. Sehingga dari sini kita peroleh X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Seperti itu. Ya, baik, selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Ya, yang persamaannya berukuran 5 kali 5. Nah, berapa nilai X1 sampai dengan X5? Kemudian di sini kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan menggunakan VBA Excel. Baik, sekarang saya minta teman-teman untuk membuka Excel-nya dulu seperti ini. Jadi matriks ini adalah merupakan matriks A nilai perluas dari sistem persamaan linear yang ini. Ya, baik. Selanjutnya buka VBA-nya, developer, kemudian Visual Basic seperti ini. Baik. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat sub baru dulu, namakan sub Gauss-Jordan. Ya, kalau teman-teman punya nama lain boleh ya. Kemudian saya akan definisikan dim yaitu A berupa array yang tipe datanya varian. Kemudian dim lagi X berupa array yang tipe datanya itu bilangan real atau double. Kemudian saya akan ambil n itu adalah yang ini, sel A2. Di sini n-nya itu sama dengan 5. Kemudian saya akan mengambil nilai-nilai matriks A untuk diambil di sini ya, yaitu dengan cara A sama dengan range. Ya, sel satunya itu adalah ini, C4. Sel C4, kemudian sel keduanya adalah saya akan buat lebih dinamis, sel ini ya, baris ke-8 berarti n-nya 5, berarti 3 ditambah dengan n. Kemudian kolomnya juga itu kolom ke H itu huruf ke-8 sama berarti 3 ditambah juga dengan n. Seperti itu. Oke, ini kurang tutup kurungnya. Kemudian kita ambil nilainya. Nah, setelah itu sebelum saya tampilkan, saya akan bersihkan dulu range dari sini ya 9, berarti range di sini sel baris ke 9 berarti 4 ditambah dengan n-nya itu 5 ya, berarti 9. Kemudian kolomnya itu kolom ke C3. Kemudian sel yang kedua adalah saya ambil yang paling besar adalah Z100. Oke, tutup kurung. Kemudian ini akan clear content, bersihkan isinya. Setelah saya bersihkan isi bagian sini, kemudian saya akan coba untuk menampilkan matriks A dulu. For I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian for J sama dengan 1 sampai dengan N ditambah dengan 1, karena banyaknya kolom itu adalah N tambah 1, ada 6, N-nya 5 ya. Kemudian ini saya tutup dulu, next J, kemudian di sini next I. Nah, selanjutnya di sini sel yang ini ya, sel yang ini yaitu sel 10, berarti 5 ditambah dengan N, 4 ditambah dengan N ditambah dengan I, kemudian kolomnya itu adalah mulai dari 3, berarti 2 ditambah dengan I, tutup kurung sama dengan ini A I, J ya. Jadi kalau ini saya jalankan akan menampilkan kembali matriks A ini. Apa yang salah? Oh, ini ya, ini salah, ini harusnya itu adalah J bukan I, seperti itu. Jadi kalau saya jalankan, nah seperti itu. Selanjutnya ini saya namakan, saya kasih keterangan menampilkan matriks A yang baru.
Nah, selanjutnya saya akan membuat 4 ini menjadi satu dengan cara berarti kita mulai dari kolom pertama, K sama dengan 1 ya. Kita mulai dari kolom pertama dulu. Ini saya kasih keterangan, kita mulai dari kolom pertama. Kemudian B sama dengan 1 juga, B sama dengan 2. Ini kita mulai dari kolom kedua. Kurang tanda petiknya. Nah, selanjutnya di sini for I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah dengan 1 ya. Ini next I. Pertama di sini saya kasih variabel AK. AK itu sama dengan A K, K ya. Kayaknya kita belum pakai B-nya ya. Kita hapus dulu. Kemudian di sini A K, I itu sama dengan A K, I dibagi dengan AK ya. Jadi seluruh baris pertama ini kita akan bagi dengan 4. Kalau saya jalankan ini akan AK. Oh, ini ya, bukan begini ya. Kita stop dulu. Bukan begini, ini gini aja, AK saja. Kalau ini saya jalankan, nah seluruh baris pertama kita akan ubah menjadi 1. Nah, untuk ini saya akan coba ini. Saya akan coba merubah ini bilangan desimal menjadi pecahan ya. Saya akan ubah ini menjadi pecahan dengan cara blok dulu, kemudian kontrol 1 ya, kontrol 1, kemudian pilih fraction, kemudian pilih up 3 digit ini, kemudian oke. Nah, akan berbentuk pecahan ya, supaya kelihatan oh ternyata ini dikalikan 1/4 seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat 0 yang ini ya. Membuat 0 yang ini berarti kita ini mulai dari baris kedua ya. Kita akan mulai dari yang ini dulu. Ini 0. Kemudian di sini baris kedua ini seluruh baris kedua for, jadi di sini itu seluruh faktor sama dengan A baris kedua kolom pertama ya. Kemudian di sini for lagi I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah dengan 1 ya. Tutup dulu, next I. Kemudian di sini seluruh baris kedua A 2, I sama dengan A 2, I dikurangkan dengan faktor dikalikan dengan A 1, I ya. Jadi kalau saya jalankan ini akan menjadi 0. Nah, seperti ini. Ini kita perluas dulu supaya kelihatan angkanya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini karena di sini K sama dengan 1, berarti ini bisa kita ubah menjadi K. Kemudian di sini B. Kemudian di sini juga bisa jadi B karena B sama dengan 2 ya. Kemudian di sini 1 kita bisa juga ubah di sini K. Ya, kalau ini juga bisa saya tulis ini B, di sini juga saya bisa tulis K, seperti itu. Kalau saya jalankan akan sama ya. Kemudian ini baris ketiga, saya copy lagi. Ini baris ketiga, berarti B sama dengan 3. B sama dengan 3. Kalau saya jalankan ini akan membuat 0 yang ini ya. Seperti ini. Kemudian untuk B sama dengan 4 dan 5 saya akan buat ulangan. Jadi for B sama dengan 2 sampai dengan N ya, di sini tutup dulu, next B. Nah, tinggal di copy aja yang ini. Oke, dirapikan dulu. Ini juga dirapikan. Oke, ini dirapikan.
kemudian ini juga dirapikan. Oke, berarti ini bisa saya hapus ya, dari sini saya hapus. Oke, seperti itu. Jadi ini kalau saya jalankan akan membuat 0 kolom pertama seperti ini ya. Nah, untuk kolom keduanya saya tinggal copy aja yang ini, Ctrl C, kemudian paste seperti ini saya ganti kolom kedua. Kolom kedua ini kolom K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti saya ingin ini saya hapus dulu. Berarti ini saya mulai dari K. Berarti ini akan kita ubah menjadi 1 dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita menolakkan yang ini, dan ini. Nah, di sini saya akan mulai. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada perbedaan. Di sini kita tidak bisa mulai dari karena kita menolakkan yang dari baris pertama. Kalau kita sini mulai dari 1, kalau saya jalankan, nah akan 0 yang ini. Sementara baris kedua ini saya tidak ingin 0, dia tetap 1. Ya, berarti kita bisa kasih kondisi saja di sini. Ya, if B tidak sama dengan K, maka jalankan yang ini. Ini digeser dulu supaya rapi. Kemudian di sini and if ya. Jadi kalau saya jalankan ini, maka satunya tidak akan dihitung. Nah, seperti ini ya. Berarti untuk yang lainnya saya bisa tulis lagi, Ctrl C. Untuk kolom-kolom selanjutnya saya bisa tulis V, di sini for K sama dengan 1 ya, ini kolom ke K. Kemudian di sini apa ya, K sama dengan 1 sampai dengan N ya, sampai dengan N. Kemudian di sini saya tutup next K, sehingga ini boleh saya hapus. Oke, seperti itu. Kalau ini saya jalankan, nah terbentuk matriks seperti ini ya. Oke. Kayaknya ini ada yang bermasalah ini. Coba kita lihat ya. Apa kira-kira ini? Oke, jadi kita punya ini ya, kita sudah punya ini. Sekarang saya ingin menunjukkan bahwa ini merupakan solusi dari ini. Jadi kita bisa tulis. Tunggu sebentar, kayaknya ada yang salah di sini. Oke, coba ya. Ini sudah berbentuk matriks identitas. Sekarang saya ingin menampilkan hasilnya ini di atas ini, ya. Berarti di sini saya bisa tulis for i sama dengan 1 sampai dengan n, ya. Kemudian next i, ya. Kemudian di sini for sel ini dulu, baris pertama kolom ini C, 2 ditambah dengan I, itu saya isi dengan begini, X buka kurung, kemudian di sini saya gabung dengan I dan tutup kurung lagi gini. Oke. Kalau saya jalankan ini akan menuliskan ini X1, X2, X3 dan X5. Kemudian di bawahnya sini adalah nilainya yang ini. Ya, tinggal copy saja ini. Ctrl C, kemudian di sini paste. Kemudian di sini ganti dengan 2. Kemudian ini ganti dengan A, ini baris I, N ditambah dengan 1. Seperti itu. Untuk menampilkan hasilnya di sini. Ya, sekarang untuk menguji sama dengan sum product ya. Sum product yang ini ya, kunci, kemudian titik koma, yang ini tutup kurung, enter. Oke, 79 benar ya. Oke, benar ya. Jadi ternyata ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang ini ya. Karena kalau kita substitusi tadi dia sama.
Nah, selanjutnya coba kita perhatikan ini, betul nggak ya? Oke, 179, 49, 80, 42, 56. Oke, benar ya? Jadi ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, selanjutnya untuk melihat proses yang terjadi di sini, ya, kita mau lihat apakah betul di sini itu melihat prosesnya untuk setiap K. Jadi kita bisa tulis begini, yang ini untuk menampilkan matriks A yang ini, ya ini saya bisa cut saja, kemudian pindahkan di atasnya, pindahkan di dalam perulangan K, ya di sini paste di sini, kemudian di sini saya rapikan dulu. Oke, di sini saya ganti dengan di sini 3 ditambah dengan K, kemudian di sini K dikali dengan N, seperti itu. Nah, kalau ini saya jalankan, nah seperti ini, ya akan terlihat prosesnya bahwa ini untuk proses untuk nilai K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5, seperti ini. Ya, jadi ini karena kita sudah substitusi, berarti benar bahwa ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear ini. Oke, saya kira cukup demikian ya. Ini adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Semoga ada manfaatnya buat kita, buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa ada manfaatnya silahkan di-share. Dan dari saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.